Ketika dibaca wasol, ya-nya dibaca. Ada kata yang aslinya adalah tanwin, tetapi ditulis dengan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq yang saya cintai, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mempelajari kalimat-kalimat makhsusah atau kalimat gharibah. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang ayat fama ataniyallahu khairum mimma atakum. Di dalam ayat ini ada perbedaan-perbedaan di antara para imam qurra, imam qiraat, cara membaca di ayat fama ataniyallah. Ketika wasol, ketika dibaca lanjut, atau ketika waqaf, ada perbedaan di antara imam. Di dalam ayat ini, kalau kita perhatikan dalam tulisannya, fama atani, di ataninya, fama atani, kalau kita perhatikan di situ ada tulisan ya, tapi ya-nya kecil. Ini artinya ketika di dalam Al-Quran, ya, cetakan Timur Tengah, ketika ada alif ditulis kecil, ya ditulis kecil, atau wawu ditulis kecil, itu artinya aslinya dalam penulisannya tidak ada huruf tersebut. Huruf tersebut dimunculkan itu untuk mempermudah dalam membaca, atau dikembalikan ke asal usul atau aslinya kata tersebut. Tapi dalam penulisan aslinya, di dalam Mushaf Utsmani atau di dalam tulisan Rasmul Utsmani, Rasmul Utsmani artinya adalah tulisan yang disepakati para sahabat yang ditulis di zamannya Utsman radhiyallahu anhu. Mereka bersepakat bahwa tulisan Al-Quran seperti ini, sehingga disebut dengan Rasmul Utsmani. Jadi dalam Rasmul Utsmani aslinya fama ataniyallah, ya-nya enggak ditulis. Kemudian ya-nya dimunculkan. Ya-nya dimunculkan karena Quran yang kita pegang sekarang kebanyakan adalah riwayat Hafiz dari Imam Asim. Dan riwayat Hafiz dari Imam Asim dalam ayat ini atani, ya-nya dibaca. Sedangkan riwayat lain ada yang tidak membaca dengan ya. Kemudian dalam ayat ini bacaan Hafiz dari Imam Asim ketika dibaca wasol, ya-nya dibaca. Fama ataniyallahu khairum mimma atakum. Kemudian ketika waqaf, ya. Ketika waqaf di sini ada perbedaan. Ada dua wajah bacaan Hafiz dari Imam Asim, yaitu waqaf dengan bil isbat, yaitu dengan menetapkan ya, waqaf bil hadzf, waqaf dengan membuang ya. Jadi kalau dibaca wasol, ya-nya dibaca. Ketika waqaf ada dua cara membacanya. Yang pertama dengan bil hadzf, dengan membuang. Berarti cara bacanya fama atan. Jadi ketika waqaf bacanya seperti itu. Ini waqaf dengan bil hadzf, ya-nya dibuang. Maka ketika ya-nya dibuang, maka di sini berlaku mat aridis sukun. Fama atan, 6 harokat. Fama atan, atau 4 harokat. Fama atan, atau 2 harokat. Jadi mat aridis sukunnya berlaku. Kemudian cara kedua adalah dalam ayat ini ketika waqaf boleh dengan waqaf bil isbat, yaitu menetapkan ya-nya. Ketika ya-nya ditetapkan berarti cara waqafnya ya satu cara saja, yaitu dengan 2 harokat. Fama atani, fama atani. Di dalam Al-Quran cetakan Timur Tengah atau Al-Quran yang Rasmul Utsmani, sebenarnya banyak ayat-ayat yang hurufnya ada tapi tidak ditulis, sehingga sebagian para imam itu ada wakafnya dengan sesuai yang tertulis, disebut dengan wakaf ala rasm. Jadi wakaf sesuai dengan yang tertulis, hurufnya ada tapi tidak ditulis. Tapi juga ada yang wakaf alal qiyas. Wakaf alal qiyas artinya dia wakaf melihat asli kata tersebut. Ya, kalau ada hurufnya berarti hurufnya dikembalikan. Seperti di dalam surat Ali Imran 146. Ada kata
yang aslinya adalah tanwin tetapi ditulis dengan nun. Aslinya tanwin tapi ditulis dengan nun, yaitu ayat wa ka'ayyin. Wa ka'ayyin ya. Wa ka'ayyin ditulis dengan nun tapi aslinya tanwin. Sehingga ada perbedaan di antara imam cara membaca ayat ini wa ka'ayyin. Ada yang membacanya ketika waqaf alal qiyas. Alal qiyas berarti dikembalikan kepada aslinya. Aslinya adalah tanwin, sehingga mereka ketika waqaf membacanya wa ka'ayy. Wa ka'ayy. Ada juga yang waqaf ala rasm, yaitu waqaf sesuai yang tertulis. Karena yang tertulis adalah huruf nun, maka waqafnya dengan nun. Wa ka'ayyin. Wa ka'ayyin ya. Dan juga banyak contoh-contoh ayat-ayat lain yang mana sebenarnya hurufnya ada tetapi tidak ditulis. Seperti di dalam ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang membaca dalam ayat tersebut seperti riwayat Imam Ya'qub. Beliau membacanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Kalau kita lihat dalam tulisannya di Al-Qur'an enggak ada ya-nya. Tetapi Imam Ya'qub membaca wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Illa liya'buduni dengan ya. Nah, ini yang disebut dengan al-waqfu 'alal qiyas. Karena memang aslinya dalam kata tersebut liya'buduni, tetapi ya-nya enggak ditulis untuk menyesuaikan dengan kalimat-kalimat sebelumnya agar serasi, tidak berakhir dengan nun sukun. Nah, di sini yang disebut dengan al-waqfu 'alal qiyas, melihat asli dalam kata tersebut. Atau dalam ayat lain misalnya wa iyya farhabuni wa iyya fattaquni ya. Imam Ya'qub membaca seperti itu. Tidak ada ya-nya, tetapi ketika waqaf dia waqaf dengan ya. Karena aslinya dalam kata tersebut aslinya ada ya-nya. Mulanya kalau kita perhatikan di akhir ayatnya, di nunnya itu harokatnya kasroh bukan fathah. Padahal di ayat-ayat sebelumnya kan nunnya harokatnya fathah. Tapi di ayat-ayat tersebut yang saya sebutkan tadi, di akhir katanya nunnya harokatnya kasroh. Artinya kalau di akhir ayat ada nun harokatnya kasroh, itu kemungkinan besar adalah aslinya ada ya-nya. Tapi ya-nya tidak ditulis agar serasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Kemudian dalam ayat fama atani di surat An-Naml tadi, ada perbedaan di antara imam ketika membaca wasol ya. Dibaca wasol pun ada perbedaan di antara imam. Ada yang mengisbatkan ya, menetapkan ya, ada yang menghadzaf, membuang ya. Imam-imam ketika membaca wasol dengan menetapkan ya adalah Imam Nafi', Imam Abu Amr, dan Hafiz dari Imam Asim. Tiga imam ini yang membaca dengan ya ketika dibaca wasol. Adapun imam-imam yang membaca fama atani Allah ketika diwasolkan tanpa ya atau dengan membuang ya adalah Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Amir, Syu'bah dari Imam Asim, kemudian Imam Hamzah dan Imam Kisai. Nah, imam ini membaca fama atani Allah ketika dibaca sambung, ketika dibaca wasol tanpa ya. Lalu bagaimana bacanya? Maka mereka membacanya fama atanillaha. Fama atanillaha. Kalau kita yang membaca dengan hafaz fama ataniyallahu, lamnya ditebalkan ya. Karena sebelumnya fathah. Tetapi kalau ya-nya dibuang menjadi bacaannya fama atanillaha, lamnya dibaca tipis. Adapun ketika waqaf dalam ayat ini ada perbedaan sedikit di antara imam ya yang sudah disebutkan tadi, yaitu Imam Nafi', kemudian Imam Abu Amr dan riwayat Hafiz dari Imam Asim. Ketika wasol mereka sepakat dengan ya. Nah, ketika waqaf ada perbedaan, yaitu di Imam Warashnya. Ketika waqaf riwayat Qalun, riwayat Abu Amr dan Hafiz dari Imam Asim, ketika waqaf boleh dengan menetapkan ya atau membuang ya bil isbat wal hadzf.
Ketika waqaf, cara bacanya sudah kita praktekkan di atas tadi. Kemudian ada pun riwayat Warsh dari Imam Nafi', ketika waqaf iya-nya dibuang saja, tidak ada ditetapkan. Jadi satu bacaan riwayat Warsh dari Imam Nafi' yaitu dengan membuang iya, fama atan, ya, fama atan, iya-nya dibuang. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya, dan nantikanlah penjelasan tentang kalimat-kalimat makhsusah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.